ini kalau udah tau lah kita mau ngomong apa ya, udah di title-nya juga. Hari ini gue nggak sendiri, ada Kak Tony seperti biasanya. Halo. Yes, dan kemarin juga ada request katanya lebih bagus ya kalau di sini ya, Kak, lebih kedengeran ya. Jadi kita bakal suaranya lebih jelas. Jadi kamu yang mau multitasking bisa sambil ngapain sambil dengerin kita. Yes, gitu. Oke, jadi bersama gue Angel Dan gue Tony Boy. This is Scream Podcast, Scream Culture. Bye-bye. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang last 3 weeks ya, last 2 weeks it's quite lagi viral. Oh yes, jadi seperti yang kita tahu ya, lagi agak viral, ada berita yang agak menghebohkan. Kenapa? Karena salah satu pesohor negeri ini lagi ramai banget di Twitter. Jadi ada yang mengunggah videonya itu video apa ya? Video sebenarnya sih video itu nggak sepatutnya diunggah karena itu video ceritanya diduga dia melakukan hubungan asusila dengan orang yang bukan suaminya. Ya, jadi mereka melakukan hubungan suami istri padahal mereka bukan suami istri gitu kira-kira gitu. Jadi lagi ramai banget gitu. Sampai ada beberapa temen ya sampai gara-gara buat ngecek itu bener atau enggak, itu kan di Twitter ya, di sosial media gitu. Iya, itu pertama kali viral di Twitter dan terus pada bikin Twitter cuma buat tahu ini ada beberapa temen kakak tuh gitu di kantor, di apa ini mereka bikin, wah gila sih, gue bilang memang happening banget. Secara nih si aktris ini nih, si terduga aktris ini padahal belum tentu dia loh. Iya. Terduga aktris ini nih. Iya, katanya itu bukan dia sih, Kak. Ya terlepas dari itu dia atau bukan, dan kita juga nggak bilang itu dia atau bukan, tetapi karena memang aktrisnya ini tuh lucu banget gitu. Iya. Cute ya. Dia cantik, dia cantik sih, tapi dia manis ya. Dia so sweet aja. Ya. Ya sweet banget lah gitu. Jadi banyak menarik perhatian para terutama pria-pria. Yes. Gitu. Iya. Ini mikirin apa? Enggak sih. Enggak sih ini. Tapi ini udah lihat video ini belum? Enggak. Ini udah baca beritanya? Gue udah baca beritanya untuk podcast ini. Jadi oke. Untuk apa sih namanya? Riset. Jadi ya, tapi gue nggak ketemu videonya, kayaknya udah take down. To be honest, I juga belum lihat videonya dan I nggak mau lihat videonya. I juga. I pilih untuk nggak mau lihat videonya. Buat gue juga kayaknya sih. Malah tadi tuh gue nggak tahu guys. Ya sampai tiba-tiba temanya katanya mau ngomong soal apa? Soal apa? Media gua. Anak muda. Kata dia juga sempat sebutin gitu kan. Saya juga gue juga nggak tahu ada siapa. Gue kayak, siapa temen gue? Namanya mirip. Iya, soalnya namanya mirip. Bukan. Namanya bukan. Dia. Jadi itu. Nah, cuman sih emang kasihan sih ya. Iya, kok ada ya kalau orang yang kayak gitu. Maksudnya entah kan ini nggak tahu nih. Yang kayak gitu yang mana nih, yang orangnya yang di dalam video itu atau yang nyebarinnya? Sebenarnya dua-duanya sih. Pertama orang yang ngelakuin itu. Yes. Ya terlepas dia atau bukan, tetapi memang kita tahu ada beberapa orang. Terus kedua yang sengaja melakukan. Iya. Terus yang kedua juga yang nyebarinnya gitu, maksudnya apakah itu emang mau mencemar nama baik sengaja gitu? Jadi sebenarnya sih kita belum bisa gini. Cuman kalau bahasa hukumnya gini, jangan mendahului fakta hukum gitu lah ya, istilahnya ya. Jadi kita jangan, kalau kakak sudah bilang jangan ngejudge gitu. Jadi tetapi gini, bahwa kenyataannya bahwa ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari hal-hal yang seperti itu benar-benar adanya. Makanya bahkan kalau kita tahu ya, bahkan ada production house yang sengaja memproduksi film-film dewasa misalnya. Iya. Itu kan isinya kayak begituan gitu. Nah, intinya cuma apa sih sebenarnya? Satu, cari keuntungan.
Iya. Nah masalah itu keuntungannya dari kelemahan orang-orang. Bukan kelemahan orang-orang sebenarnya. Iya sih kelemahan orang-orang. Terutama kelemahan para pria. Iya. Gitu kan para pria. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah ini yang jadi seru nih. Apa? Nanti kita bakal bahas kenapa lemah di situ. Oke. Gitu. Kenapa lemah di situ itu satu. Tapi yang jadi persoalan lagi yang kedua adalah orang yang nyebarin. Iya. Iya kan? Jahat banget kan. Tapi sebenarnya itu juga justru karena itu kelemahan di situ terus mereka malah nyebarin gitu rasanya. Kalau I pikir gini ya, satu terlepas misalnya gini, kan tadi orang cari keuntungan tuh jelas. Iya. Entah dia mau dapat siapa yang nge-post nih, jadi yang follow dia banyak. Iya dia bakal yang banyak viewersnya, ya, banyak viewersnya banyak, ya. yang nge-tweet dia banyak, yang open dia punya ini banyak, yang segala macam semua. Mungkin di era yang digitalized ini hal-hal yang kayak gitu itu jadi value. Kalau follower lu banyak, kalau tweet lu banyak, harusnya kayak gitu. Ya view lu banyak, lu Lu dapat ini. Akhirnya mereka cari sesuatu yang bakalan kalau di post orang bakal banyak lihat. Iya. Itu satu udah jelas mencari keuntungan. Tapi yang kedua adalah dia menarik dikit karena ada orang yang gimana ya sebenarnya ini truly from heart dia gini yang sebenarnya adalah dia nggak mau dosa sendirian, dia nggak mau salah sendirian. You know I was like that. I dulunya salah satu penikmat hal-hal yang seperti jadi itu. bisa buat blackmail gitu ya. Dia nggak bukan blackmail kan maksudnya gini. Every time I see the video, in the other side, I feel like satisfied. But in other side, I feel guilty. I'm worried that there's somebody know what I did. Iya. Ya, terutama yang sekitaran deketan I. Ya. Lalu efeknya apa kalau begitu? Mencoba tutupin dong. Atau yang kedua, gue ajakin aja biar kita sama-sama, biar kita nggak perlu saling mengkhawatirkan. Jadi lu nggak perlu cap gue gimana, kenapa lu sama gue sama gitu loh. Nah ini yang sedih banget kan sebenarnya. Ini sedih banget. Jadi cuma karena lu malu misalnya gitu ya sendirian. Iya ini hari ini subur ya. Iya ada power. Kok kalinya geser itu? Hah? Lalu mungkin digeser sedikit enggak kali ini. Oke. Dia baik-baik saja di sana. Buat tutupin aku juga soalnya malu. Oh gitu. Ya jadi kalau gue udah bagi ke orang itu dan gue tahu dia juga lakukan hal yang sama sama gue nggak perlu worry. Ya. Karena nggak apa-apa ada temannya. Iya. We are partner in life, right? So I'm not to be worried about what I did. Why? Because you did the same. Ini yang menyedihkan. Iya. Gitu. Kalau misalnya bicara kalau mereka mau cari sekedar popularitas atau apa itu juga menyedihkan banget sih. Tapi maksud gue cuma sakitnya gitu kan. Iya maksud gue tuh piti banget gitu cuma gara-gara lu takut, lu malu lu terus akhirnya lu ajakin orang sedih banget sih. Iya gitu jadi nggak patetik. Iya, walau patetik. Sorry. Ya itulah. Iya. Tapi kenapa kita mau bahas ini? Kenapa sih kita mau angkat ini? Ingrid tadi tanya kan sebelum mereka. Emang topiknya ada yang lain nih. Ini bukan numpang viral, enggak. Terus kayak. Tapi yang satu apa bahas tuh gini aja. Kenapa ada podcast? Kenapa Scream itu bikin podcast? Dan kita nggak pernah peduli ada orang lihat apa enggak. Iya. Ya walaupun kita berharap nanti ada. Iya. Teman-teman lihat ini dan diberkati silakan teman share. Yes. Gitu ya. Dan kita. Karena itu juga bagian dari Scream Artist cerita itu salah satu. Yes. Our vision is to menyuarakan kebenaran. Yes. Jadi kita menyuarakan kebenaran di tengah-tengah hal-hal yang begini dan mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya satu. Kan yang sedih gini loh, kalau misalnya ada orang yang lagi cari role, yang lagi cari model, dia ngerasa hidupnya, gue nggak tahu nih gue mau ikutin siapa, terus kayak gimana dan segala macam. Lu dia lihat kayak gitu, kayaknya, wow itu something yang, gila ya kalau kayak gitu orang banyak banget yang lihat gitu, dan dia pengen dilihat orang, lalu dia lakukan hal itu. Iya, padahal itu juga negatif gitu ya. Sementara
Ngeri kan? Kalau misalnya ada yang dapat contoh yang baik, ya dia bakal memberi contoh yang baik juga gitu loh. Iya, dan tetapi yang jadi persoalan tuh gini, setiap kali orang kalau melakukan itu, dia tuh pasti ada di persimpangan. Gue lakukan nggak ya? Iya sih. Karena itu it's a big step. Iya, gitu. It's a big step, sorry. Gue lakukan nggak ya? Iya. When you do something wrong, then Lu mikir. iya, lu akan ngalamin pergumulan di dalam hati lu, di batin lu. Even sama kayak to take a suicide, pasti mikir berapa kali dulu baru. Iya, kecuali kamu udah deep banget. Yes, sampai nggak sadar sampai. Kan ada yang mau gain attention, ada yang mau just to feel the pain for once, for a real pain, karena pain itu udah ada di hati banyak, tapi mau sadarin gitu loh, this is the pain. Is it? Yeah. Oh. In me personally, I dulu kan sering banget. I'm grateful I don't. Ya, maksudnya. Tapi dulu sering kayak, even sampai sekarang kayak semua orang pasti punya kayak suicidal thoughts. Nah, terus kayak kadang pain di fisik itu bisa sadarin kita gitu loh, Kak. Ngerti gak sih? Like make us awake, something like that. Ya, or just want to feel the pain gitu loh. So what? After feel the pain, so what? Terus kayak, because kalau after feel the pain, it means you feel like kita satisfied or something? We're gonna focus to heal this. Ngerti gak sih kayak supaya kita tuh nggak mikirin yang kita stressing about gitu. Oh, as a diversion from what you understand. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak lack of love gitu kan, itu dia lack of love. Love itu kan dari orang lain. Terus kalau orang lain dong bukan salah dia. Tapi kan dia menjustify dirinya dong. Gua nggak dicintai karena misalnya. Atau dan akhirnya kan dia mencari. Jadi bagaimana cara supaya gue dicintai? Gue nggak diperhatikan karena gue harus nyakitin. Lalu gimana gue supaya diperhatikan? Gue nggak bisa mengalihkan pikiran gue dari dia. Gue udah lakukan segala cara. Cara satunya cara adalah ketika gue menggores, gue kesakitan dan gue itu gue lupa sama dia. It could be the reason, right? This is the bad side. Another reason cutting, wanting to die. Tapi cutting doesn't mean you want to die. Tapi cutting bisa jadi reason you want to die. Yeah, it could be. But what I'm trying to say is when people feel like gua nggak diperhatiin, gua nggak disayang, gua nggak dibini, gua nggak digitu, itu pasti ada karena. Iya sih. Nah tapi kalau misalnya orang yang ngelakuin kayak gitu Kak, yang kayak kan tadi ada dua kan. Kenapa ada orang lakuin dengan sengaja lalu post? Iya. Gitu kan. Itu kita udah jawab nih. Bisa jadi karena hal-hal yang gitu-gitu itu tadi. Lack of attention. Ya, itu satu. Yang kedua bisa jadi karena dia luka dulu dilukai. Misalnya kecilnya dia dilecehkan. Kalau dia dilukai bukan dia malah menutup diri. Apa? Kalau dia dilukai bukan dia malah menutup diri. At some point people will be like that, but beda-beda. Yang menutup diri itu akan end up with suicide. Ya. Okay. Waktu lukanya itu tak terobati, perasaannya tak terakomodir, dan dia merasa it will end up. Tapi kalau yang nyimpen apa namanya lalu kayak misalnya, ya udahlah, gue juga udah terlanjur begini, mendingan gue gini aja sekalian biar gue bisa begini segala macam semua. Atau emang kenapa? Gue karena begini, ternyata gue dicintai. Ternyata dengan kayak gini gue dipuja-puja banyak orang. Ternyata banyak orang yang download video gue. Ya. Viewers gue ribuan. Tapi kayak itu jadi salah jatuhnya. Ya. Gitu. Itu yang jadi persoalan. Sekarang apa sih yang bikin gini? Pertama-tama, tadi kan kita udah bilang bahwa semua itu pasti ada karena. Apa gitu. Ada sebabnya. Ada sebab. Tapi yang sering jadi masalah teman-teman seperti ini perlu tahu gini.
sebabnya itu tuh di cover dari kamu, dipropagandakan as action. kayak misalnya tadi kamu merasanya kamu nggak dihargainya misalnya kayak kamu cewek terus kamu punya tompel gede banget di muka gitu, terus dikatain mulai isi tompel gitu. Atau kamu you're very fat, body shaming. Iya. Itu juga lagi viral banget kan di mana-mana. Iya. Everything is about body shaming. So yang jadi problem gini, what is the problem with being fat gitu? Kenapa? Nggak, ya oke, fat itu sometimes bikin orang tuh look not nice, not good or something. Nicer kalau thin gitu. Itu urusan dia gitu loh. Nanti ya, Tapi that's what it's people not think. our part. It's not we don't have any right to judge her, just him. Tapi nggak bisa kan masalahnya orang tuh ngejar. Ini yang jadi persoalan. Kita akan bicara ke situ nanti. Ya. Nah ini kita lagi bilang dulu. Sebenarnya itu tuh cuma alasan propaganda. Iya, Oke. Nah, ya alasan propaganda. Tapi apa alasan yang sebenarnya? Alasan yang sebenarnya adalah karena gambar dirimu rusak. Iya. Yeah, you don't The true picture of yourself already broken. Emang ada kan orang true picture-nya? Ada. Role model aslinya ada. Tuhan bilang akan menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah, in character. Bukan itu. Ya. Itu bukan merewakkan Tuhan Yesus. Enggak, itu juga salah. Tuhan Yesus waktu turun mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusianya. Iya. Gitu loh, bukan Allah turun dalam wujud aslinya. Allah tuh kayak gitu, berewokan apa segala macam. Tapi kan kita juga nggak tahu Allah Tuhan tuh. That's the problem. There's nobody in this world ever seen God. Udah mati sih. Maksudnya udah meninggal. Bukannya udah meninggal, satu-satunya menurut kakak ya manusia melihat berpandangan muka dengan muka itu cuma 2 orang. Sorry, bukan satu-satunya, cuma 2 orang. Yesus sama Musa. Gak ada lagi. Dan Musa pun ditulis duduk berhadapan-hadapan dengan Allah di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam itu. Musa rasa cuma hanya sekejap. Terus yang kayak 12 murid Tuhan Yesus ketemu Tuhan. Itu kan rupa manusianya. Gitu loh. Tapi rupa manusianya beneran agak berbeda. I don't know. People describe him like you're very gentleman ya. The brewoknya. Tapi kalau kita lihat saya tulis begini, rupanya itu enggak, maksudnya tampangnya itu enggak banget, semaraknya pun tidak ada. Dia dijauhi dan tidak disukai manusia. What they describe that description jelek, benar nggak? Ya saya bilang, emang iya? loh, aku kan ceritanya di sini jadi teman-teman di luar sana. oh ya, ayat tell you ya. Nah ini ayatnya kita buka ya, Kakak ngecap nggak sih? Enggak, bener. Yuk kita buka ya. Kakak itu kalau ngomong selalu ada dasarnya ya. Oh iya dong, saya nggak berani ngomong sesuatu yang nggak ada dasarnya buat kasih tahu kalian. Kecuali I ngomong mungkin yang I pakai salah mungkin ya. Tapi pasti ada dasar. Seperti ada dasarnya seperti Data painter. mana sih sebentar. Bentar guys. Ini dikat ajaran nanti. Ini. Ini ayatnya ya, Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ini lagi ngomong Tuhan Yesus ya. Sebagai tahruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Waduh. Kakak yakin ini ngomongin Tuhan Yesus? Yakin. Ayat 4 kita baca ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dia, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow. Ini satu sejalan sama Petrus di kitab Petrus 1 ayat 1 Petrus 2 ayat 24 bilang ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. See? Yes. We talk about our God. And when we talk about our God, we talk about someone that unwanted. Kalau deskripsinya saya, kalau kita baca, dia bilang jelek. Ngapain? Sorry. Tapi how to describe all that description gitu? Iya sih. Iya kan? Jelek gitu. Ya? Dan kenapa begitu dia? Karena Alkitab tulis dia menjadi mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi jangan dibalik ya. Jadi jangan bilang Tuhan jadi enggak. Tuhan ciptain kamu sama dengan Allah serupa sama karakter. Yes. Oh, makanya kita bilang kita mau jadi seperti Yesus. Seperti Yesus. Jadi jangan taruh screamers dengar ya. Jangan taruh pikiranku berat gitu loh. Jadi seperti Yesus nanti harus jadi Tuhan. Kenapa orang suka ngejudge temennya? Jadi Tuhan. Jadi Tuhan buat sesamanya gitu loh. Berarti sama dong kalau lo ngejudge diri lo, gambar diri rusak, berarti lo jadi Tuhan buat diri lo sendiri. Bukan, jadi kita bukan judge gambar diri rusak, bukan kita judge, tapi kita kenali sebab utamanya. Jadi sebab utamanya adalah gambar dirinya yang rusak. Gambar dirinya rusak akibatnya apa? Nggak pede, pemalu, rendah diri, minder, nggak punya confidence. Gue insecure tapi gue gak kayak Insecure. Yeah. Lalu they will looking for something that can secure their self. Ya, cari something yang comfort yang Iya. Kalau dia rasa amannya, kalau dia diterima sama satu kumpulan, dia akan mati-matian bagaimana caranya supaya dirinya diterima sama kumpulan itu. Kalau dia rasa amannya, kalau dia harus sendirian, dia akan mati-matian bagaimana caranya supaya orang nggak perlu, dia nggak perlu terekspos. Orang nggak perlu tahu dia lagi ngapain, dia pengen sendirian. Even gua mati, gua nggak perlu, orang nggak perlu tahu. bisa juga cari secure larinya ke itu, ke love. Tapi That's it, gitu loh. hidup pintar. Ya, iya, larinya ke situ supaya apa? To be Secure, to be love, yang To be tadinya love. unwanted jadi wanted. wow, wanted banget. Live or die, wanted. Gitu. Ya, itu pertama dasar. Sebab. Jadi gambar diri buruk. Jadi hal yang pertama, kalau ada sebab berarti kita tahu dong, kalau udah tahu sebabnya, akar permasalahan berarti kita tahu dong apa yang Iya. di Lalu apa? Harus gimana? Kan gitu kira-kira. Perbaiki. Diperbaiki. Nah, itulah yang bikin kita beda. Nah, yang kemarin di serial Heal Our Land, bagian yang kedua kakak bilang bukan soal benar atau salah. salah. Tetapi soal bagaimana nanti hidupmu di masa yang akan datang, Yes. itu kamu tentukan dari sekarang. Kamu mau jalan kemana, mau ada di mana? Yes, that's it. Kamu mau pilih langkah, kamu menetapkan langkah untuk jadi gimana, masuk kepada kegelapan atau hidup di dalam terang. Di dalam kegelapan, kitab Amsal bilang begini, tetapi jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka jatuh tersambung tanpa tahu apa yang membuat mereka jatuh. Tapi hidup jalan orang benar itu seperti terang yang kian terang hingga terbang matahari. Perbedaannya di mana, Kak? Apakah orang benar sama apakah orang fasik bisa jatuh, orang benar nggak bisa jatuh? Enggak. Orang benar itu bisa jatuh kok. Terus yang bikin beda di mana? Nggak ngelakuin lagi. Apa? Nggak ngelakuin lagi. Ya, nggak ngelakuin lagi itu efek. Yang bikin beda gini.
Waktu kamu jalan di gelap, kamu kesandung, kamu nggak bisa lihat dong apa yang bikin kamu kesandung. Kalau misalnya orang benar, karena kamu udah tahu yang benar itu apa, jadi kamu bisa jadi filter. Ya, Kalau kamu jalan di dalam terang, ketika kamu jatuh tersandung, kamu bisa lihat apa yang bikin kamu tersandung. wah, oh, In return, in effect, waktu kamu bisa lihat kan kamu bisa benerin. ya. Kalau kamu nggak bisa lihat, how you will fix it? Berarti ini bisa jadi contoh juga dong. Orang gak suka sama dirinya sendiri, they want to die, you start cutting yourself, tapi karena lu tahu kebenaran ya, and this is the truth for you, lu bisa berubah. Makanya dibilang jalan orang fasik. Apa sih fasik? Nggak ngerti kebenaran itu, menutupi kebenaran itu, menyangkali kebenaran. Udah tahu itu benar, tapi no. Ya. Gitu loh. Itu dasar. Ya. Nah sekarang lalu, oke, mau cas dulu. Yuk kita buka firman Tuhan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-11. Ya, firman Tuhan bilang begini. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini waktu Hawa. Waktu Adam dan Hawa dua-dua jadi dalam dosa. Ya. Terus manusia itu bilang, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Hawa nyalain Hawa. Adam nyalain Hawa. Yang jadi pertanyaan kakak gini, gini. Lihat keintiman yang Tuhan bangun. Ya. Lihat yang keintiman Tuhan yang Tuhan bangun. Begitu intimnya antara Tuhan dengan manusia itu, sehingga kalau kita baca di ayat sebelumnya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka mengenal betul Tuhan itu gimana langkahnya ya. God led them to access Tuhan Himself. Ya. And God want them To have an access. to only belong to Him, Ya. not to the others. Jadi Tuhan itu posesif ya. Lihat deh, ya kok gini, pertanyaannya gini. Ya Tuhan posesif. Hubungannya itu gimana ya, saling. Lihat ya, lebih dari sekedar kata-kata, aduh, how to describe it ya. Bahkan kalau di sini di ayat 11 dibilang gini, firman, dari mana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Pertanyaannya gini, kakak tanya kamu sekarang, apakah Adam dan Hawa baru hari itu mereka telanjang? Tidak. Enggak. Dari sejak mereka diciptakan, they live their life, the whole life, ya, naked. Ya. Lalu Tuhan bilang ini, siapa yang kasih tahu sama kamu telanjang? Bukan kamu nggak tahu itu kamu telanjang, tetapi dari mana kamu dapat istilah telanjang? Artinya gini, siapa yang bilang sama kamu bahwa telanjang itu memalukan? Yes, ya. Bukan masalah, iya, I ngerti, ya. Lihat posesifnya Tuhan. Ya. Selama ini juga lu telanjang. Iya. Siapa yang bilang telanjang itu buruk sama lu? Iya. Terus, oke. Terus where's the intimacy? Allah melihat mereka telanjang di hadapan Allah. Oke. There's nothing to cover, there's nothing to hide. Nggak ada yang boleh ditutupin, yes. Oke. Dan See? And Tuhan mengajarkan bahwa itu adalah suatu hal yang baik bagi hubungan mereka dengan Allah. Bukan telanjang-telanjangannya, bukan ya. There's nothing to hide between you and me. ya, nggak ada yang boleh ditutupin.
antara manusia dengan Tuhan. Gitu aja. Ya, ngerti. Bukan. Yeah, what God trying to build on their mind is, it is good if you and me there's nothing between us. Yeah. See how God built the intimacy. Yeah. Get it. Ya. Ya. Dan untuk jaga kebaikan itu dia bilang apa? Aku nggak mau kamu mengenal sesuatu yang jahat. Ya, supaya there's nothing to hide between you and me. Supaya nggak ada yang merusak keintiman itu gitu loh. Oke. Kok kakak bisa bilang Tuhan nggak mau taruh sedikit? Tuhan bilang gini, jangan kamu makan dari pohon itu. Pohon apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau kamu nggak makan, kamu cuma tahu yang baik. Tapi kalau kamu makan, kamu tahu juga yang jahat. And I don't want you to know the evil things. Jadi sebenarnya tuh manusia diciptain itu udah sempurna. Tiba-tiba Tuhan tuh ciptakan manusia, lu cuma tahu sesuatu yang baik dah. Iya. Titik. Ya. Ya. Tapi Jadi biasanya Kak, kalau kayak gini nanti ada pertanyaan yang waktu itu si Ivana pernah nanya kan Kak. Terus kalau gitu kenapa Tuhan ciptain dosa? Tuhan nggak ciptakan dosa. Kenapa Tuhan ciptain menempatkan pohon itu? Bukan menempatkan pohon itu. Nah, ini yang I mau tell you. This is the truth that I got. Yeah. After I try to learn about this. Is it really the fruit? Apakah itu betul-betul buah? Tidak. Then what is that? I don't know. Tapi di film Lucifer. Listen to me carefully. Yeah. Sesuatu yang kita makan masuk ke dalam mulut, dicerna di dalam perut, lalu keluar di jamban. Doesn't mean it's... Tunggu. Okay. Listen to me carefully, okay? Setuju ya? Itu yang kita makan, we eat. Oke ya. Nah, apakah yang kita makan itu akan pergi dan membangun pengertian kita? Iya. Iya, tentang suatu hal. Misalnya kita makan buah apel, rasanya asam-asam manis. Kita mengerti, oh buah ini rasanya ini. Tetapi membangun pengertian itu maksudnya gini. Menciptakan suatu pola pikir, understanding yang baru tentang diri kita. Makanan yang kita makan membangun jaringan sel tubuh kita, kesehatan, yes. Tetapi apa yang membangun pemikiran? Apa yang membentuk pola pikir? Adalah sebuah pendapat, sebuah argumen. Jadi boleh jadi Tuhan buat jadi ini menurut kakak dari apa yang kakak pelajari, boleh jadi bahwa buah kebenaran baik dan buruk, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan literally buah. Iya. Kenapa? Karena itu masuk and make up your mind. Kamu nggak makan buah lalu kamu tahu telanjang itu buruk. No. Kayak buahnya You must accept something in your mind and you truly believe that, oh, now I understand. Yeah. Apakah kebetulan ular itu ada di situ? No. Apakah kebetulan ular itu datang lalu tidak diceritakan di sini ular itu datang? Adalah ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu bla 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 gitu ya, lalu sahut perempuan itu, ini kejadiannya udah scene-nya udah di situ. Nggak ada bilang keterangan ular datang kah atau kayak gimana? Jadi boleh jadi ular itu emang di situ. Dan bisa jadi juga yang mengubah pikiran itu the understanding yang ular kasih.
what I'm trying to deliver is Yeah. when you let what evil say come into your mind and you give even only a small space for what evil say, Tutup then aja masuk. lihat kejahatan itu akan masuk. Ketika kamu gak penuhi pikiranmu dengan apa yang Tuhan mau kamu penuhi itu, kamu ambil sesuatu yang iblis ngomong taruh dalam pikiran, maka kamu akan mulai mengenal sesuatu yang jahat itu. Dan dia akan mulai merusak nilai keintiman itu. Tuhan ciptakan hubungan suami istri itu kudus adanya. And then when you say, when you let what evil say to you, and you put it to your mind, dan lalu kamu mulai merusak nilai itu. Kamu merusak dirimu sendiri. Kamu merusak nilai orang lain. See? Yeah. Ya. Boleh nggak berhubungan intim kah? Boleh kalau sudah waktunya. Boleh kalau pada tempatnya. Boleh kalau kamu lakukan itu properly. Artinya kamu sudah dalam ikatan yang kudus. Kamu suami istri diberkati dalam pemberkatan yang kudus. Not that, guys. Jadi kalau untuk urusan supaya orang lihat kamu, orang sayang kamu, orang kasihi kamu, don't let what evil say to you stay into your mind. Don't let what the evil things dwell into your heart. Intim, boleh. Kata misalnya kayak making love. Apakah itu literally hubungan suami istri? Kita bisa berdebat panjang kali lebar tentang itu. Ya, keintiman kenapa begitu? Karena itu kudus adanya. Kenapa kita jangan langgar? Karena itu kudus adanya. So today, before we end Our podcast. this session, our podcast, one thing that I want to share, I want to tell you is, lihat ini. Tuhan begitu keras dia berusaha untuk dia bisa intim sama kamu. Seringkali kita menolak karena kita tahu hal yang jahat itu ada dalam hati kita. Wah, ini kalau berbicara taruh dalam hati ini udah gawat. Jangan salah. Salahnya di mana? Seringkali kita mikir gini, oh gue udah begini Tuhan gak mau terima gue. Oh Tuhan udah begitu Tuhan gak akan, gue udah begitu Tuhan gak akan terima gue. Oh gue udah ini dan itu, oh gue jelek, oh gue gini segala macam semua. Tuhan bilang enggak. Kamu berharga, kamu mulia di hadapan Tuhan. Ya. Demi kamu Tuhan rela untuk bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, cuma demi kamu. My word is in God, gitu. You know, right? My word. Kelayakan itu Tuhan Yesus. Iya. Kamu layak atau tidak itu yang nilai Tuhan. Ya. Apa yang Firman ngomong tentang itu? Jadi jangan biarkan pergeseran itu terjadi karena apa? Hal yang jahat yang iblis taruh dalam pikiran. True. Betul. Okay? I think ya ini kebenaran yang kakak mau bagi hari ini sehingga teman-teman screamers lihat kamu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan kamu serupa segambar dengan Dia.
Bukan seperti apa yang pikiran lo katakan, bukan seperti apa yang teman-teman mau bilang, bukan seperti apa yang jahat yang iblis tanam dalam pikiran. Kuncinya di mana? Don't let the evil things dwell in your heart. But let God lives in you and stay di situ. Kayak gitu ya Kak. This is the truth that we want to shout it out. Yes. Don't let it. Atau tidak tahukah kamu bahwa Tuhanmu adalah baik Allah dan Roh Allah berdiam di dalam kamu. Nggak peduli seberapapun keadaan kamu, nggak peduli kamu punya background Gimana? nggak peduli kamu dosa apa yang kamu buat, kamu lakukan, nggak peduli kebodohan apa. Kalaupun sudah terlanjur terjadi, sudah bobrok, sudah busuk, sudah bau, katakan Tuhan nggak peduli kamu. He said, come. He will never stop. Kalau kekurangan love, if you're lack of love, cari Tuhan karena Tuhan God is love. Kamu merasa nggak ada yang kasihi kamu, dengar Tuhan itu kasih. Yes. Dan karena kasihnya dia mati buat kamu. Yeah. Nggak ada yang pandang kamu, hargai kamu. Tuhan bilang, kamu itu berharga dan mulia di mataku dan aku ini mengasihi kamu, Tuhan. Dan dengar ya, Tuhan rela tukar bangsa-bangsa cuma buat kamu. Kakak aku bisa ngomong begitu, Israel itu Tuhan rela, Tuhan taklukkan bangsa-bangsa demi Israel. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama, kenapa sih orang bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Yang kita tahu tadi, orang tuh butuh bisa lack of love, lack of attention gitu kan Kak. Dan udah kebenaran itu udah rusak, tapi yang masuk di pikiran itu yang kejahatannya, yes, kayak gitu. Tapi tapi sebenarnya kita nggak perlu ngerasa kayak gitu ya Kak. Karena the truth said, Tuhan tuh kebenarannya tuh bilang justru kita tuh udah we're worth gitu loh. Worth, yes. Ya, kita tuh udah layak, kita tuh udah dicintai. Dan kayak kalau misalkan emang ngerasa lack of love, you find him gitu loh, because God is love, kayak gitu ya Kak. Gitu. Terus kayak pokoknya let him find you gitu loh. Yes. Dan kalau misalkan kita udah nemu Tuhan kayak gitu, just live according by his word gitu kan. Kita hidup sejalan Tuhan sama udah bikin pikiran kamu, Tuhan. Tuhan udah bikin kamu serupa segambar dengan dirinya. Nah, Yang bikin kamu jelek, kamu ini adalah pandangan dirimu sendiri karena the bad things, the evil things that evil throw into your mind. So you don't need to take it. Just live your life according with his word. Dan begitu automatically ke-maintain gitu. Yes, kamu akan Maintain di situ terus. Ke-maintain di mana? Di dalam hidup, dalam karakter, kasih dan anugerah Allah. And His grace. His grace. Okay, that's all for today ya Kak. Thank you banget. Thank you Angel, thank you. That's very good conversation. Thank you teman-teman Screamers yang udah nonton podcast ini. Teman-teman juga jangan lupa untuk support kita, untuk follow Instagram kita @scream_community. Teman-teman juga bisa support kita juga lewat like and share video ini ke sahabat, kerabat. Just scream out the truth ke teman-teman kalian. And that's all. Bersama gue Angel. Tony. It's a Scream Podcast.